Baik. Siap. Apakah Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Tentu. Tentu. Saya akan buktikan bahwa ketika Anda bilang tentu, disitulah Anda berdusta. Dan Anda bukan hanya berdusta kepada saya dan kepada 20.000 orang yang menonton ini, dan tambah lagi di YouTube, tapi Anda juga berdusta kepada dirimu sendiri. Saya buktikan. Tidak. Tadi Anda bilang Quran tentu menjelaskan segala sesuatu. Saya akan buktikan itu dusta. Pertanyaannya begini. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel seperti kata Al-Quran. Sebutkan satu saja. Tidak ada. Berarti Anda berdusta ketika mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ayat keberapa rupanya yang menjelaskan itu? Baik, Bang Zaki, apa yang mau Anda utarakan atau Anda sampaikan? Silakan. Ini saya mau bertanya ini, Mas. Ya, apa itu? Silakan. Ini temanya ini Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta, bahkan kepada dirinya sendiri. Itu temanya. Silakan, sambil saya ambil air minum sebentar. Tapi air minumnya teman-teman, air minumnya ini agak sedikit serem ya. Tuh, ada gasnya tuh air minumnya. Silakan. Saya lagi mau ambil air minum, saya lagi nuangin air minum. Ya udah, silakan minum dulu. Ya, nggak apa-apa sambil bicara. Ini saya dapat kiriman dari teman ini saya. Minuman yang jos supaya mantap siarannya. Silakan. Itu temanya itu menjelaskan Islam. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Apa yang didustainnya? Baik. Saya tes ya, apakah Anda akan berdusta? Siap? Boleh? Baik. Siap. Apakah Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Tentu. Tentu. Saya akan buktikan bahwa ketika Anda bilang tentu, disitulah Anda berdusta. Dan Anda bukan hanya berdusta kepada saya dan kepada 20.000 orang yang menonton ini, dan tambah lagi di YouTube, tapi Anda juga berdusta kepada dirimu sendiri. Saya buktikan. Tidak. Tadi Anda bilang Quran tentu menjelaskan segala sesuatu. Saya akan buktikan itu dusta. Pertanyaannya begini. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel seperti kata Al-Quran. Sebutkan satu saja. Tidak ada. Berarti Anda berdusta ketika mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ayat keberapa rupanya yang menjelaskan itu? Surat Baik. berapa? Baik, saya buktikan ya bahwa dia sedang mendustai dirinya sendiri dan juga dia mendustai seluruh orang yang menonton ini. Baik. Surat An-Nahl. Itu hadis apa Al-Quran? Itu hadis. Al-Quran, Al-Quran. Edis. Al-Quran, Bang. Surat An-Nahl ayat 89. Saya akan tunjukkan ayat Al-Qurannya dan saya akan tunjukkan ayat Quran yang lain. Sebentar, satu ayat dulu ya. Nih.
Ini surat An-Nahl ayat 89. Saya pastikan dulu apakah ini Al-Quran atau bukan? Al-Quran bukan ini? Iya. Oke, baik. Di sini dikatakan, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat setiap seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Anda bilang tadi Anda percaya ini ya, bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Betul? Oke, baik. Di dalam Quran surat, nih saya bacakan Quran surat yang lain. Sabar ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-61. Nih. Dikatakan di sini. Nih, surat Al-Baqarah ayat ke-61. Nih ya, surat Al-Baqarah 61 ya. Betul? Ya. Menurut ayat ini, Bani Israel itu dikatakan membunuhi para nabi. Ya, hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Jadi Bani Israel ini ya, mereka membunuhi para nabi menurut Al-Quran. Nah, menurut ayat yang ini, Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Nah, pertanyaan saya, sebutkan satu saja nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Silakan. Itu maknanya itu Mas Edis, bukan membunuh, itu Apa? memerangi. Baik, Itu bukan saya tampilkan lagi maksudnya ayatnya. Itu memerangi Oke. antara. Baik, kita cek ayatnya ya. Kita cek ayatnya. Nih ya, surat Al-Baqarah. Makna dan tafsirnya itu. Ini bacanya apa ini? Iya, membunuhkan, tapi itu menafsirkan itu memerangi Mas Edis. Jangan Memerangi. salah paham. Coba kita cek bahasa aslinya. Bahasa asli membunuhnya di sini ya. Oke, nih. Harus mengerti maknanya itu, jangan cepat kali menyimpulkan Mas Edis. Coba Anda baca Coba baca ya. Ayat tulun. Oke, wayak tuluna. Oke. Pertanyaan saya, ini diterjemahkan oleh para penerjemah sebagai apa? Dan mereka membunuh. Membunuh. Oke, baik. Sebutkan Tapi satu itu nabi yang itu dibunuh artinya oleh Bani dulu. Israel. Sebutkan satu nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Mas Edis ini nggak ngerti omongan saya. Nah, udah Ya, saya itu bilang teman-teman tafsirnya kan. itu bukan membunuh, Ketika tapi mulut memerangi. dia mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, di situ dia lagi bohong sama kita. Bahkan dia lagi bohong sama dirinya sendiri. Waduh, gimana sih? Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Disuruh jelasin satu nabi saja yang dibunuh Bani Israel, tiada mampu menjelaskannya. Iya benar, tapi kan situ kan ada tafsirnya lagi. Mengerti? Ada tafsirnya. Baik, kita baca Tidak tafsirnya ada ya. Bani Israel membunuh nabi, tidak ada itu, Baik. tapi memerangi itu ada. Mas Baik, Edis saya harus bacakan mengerti tafsirnya, sebentar. makna dan artinya itu. Baik, saya bacakan tafsirnya. Makasih Bang Lubis, makasih Bang. Oke nih ya. Kita buka Quran. Sebentar ya. Kita buka tafsirnya. Kamera saya Bang ya. Kita harus bersabar teman-teman. Kita harus bersabar dengan muslim yang naik ke sini.
Ya, karena mereka itu memang sebenarnya dia itu nggak niat untuk membohongi kita, teman-teman. Karena dia itu udah diajarin oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi dia membohongi dirinya sendiri. Gimana? Jangan cepat menyimpulkan ya. Jangan menyimpulkan. Oke, saya nggak menyimpulkan, Bang ya. Nih. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 61. Nih, ini tafsir-tafsirnya. Kita pakai tafsir kita aja ya. Tafsir Kementerian Agama ya. Mau pakai tafsir Kementerian Agama? Mau? Mau atau menolaknya? Boleh, silakan. Baik. Menurut tafsir Al-Baqarah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di sini kita baca ya bagian yang membunuh ya nih. Yaitu ya orang-orang Yahudi merupakan umat Nabi Musa. Orang-orang Nasrani merupakan umat Nabi Isa dan seterusnya nih. Selalu saya bacakan di sini. Nih, yakni kenistaan, kemiskinan dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukur dan seterusnya. Durhaka dengan melampaui batas, segala tindak tanduknya, betapa Allah dan seterusnya. Kita baca dari sini saja ya. Sabar. Tinggalkanlah tempat itu dan pergilah suatu kota. Jika mereka selanjutnya kembali mendapatkan kemurkaan Allah dan tidak senang dengan keingkaran. Hal itu yakni kenistaan dan kemiskinan dapat terjadi karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang dianugerahkan. Bahkan sering mengingkari ayat-ayat Allah dan ada di sekitarnya dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Nih, membunuh para nabi. Yang dibunuh siapa? Nabi mana yang dibunuh? Justru itu saya tanya, nabi siapa yang dibunuh? Makanya saya itu tafsirnya itu dalam hadis ada. Itu yang dibunuh siapa nabinya, di situ tidak ada tercantum dalam Al-Qur'an. Cuma membunuh, tapi Mas Edis cepat kali menyimpulkan membunuh. Yang dibunuh siapa? Di situ ada nggak dijelasin? Justru saya tanya itu siapa yang dibunuh? Edis, dengar dulu. Saya tanya sama Mas Edis, di situ ada nggak menjelasi yang dibunuh itu siapa, nabi siapa? Baik. Ada. Baik. Jangan menyimpulkan, Mas Edis ini kadang-kadang saya lihat di dalam labnya suka kali menyimpulkan dan menafsirkan tidak baik. Tidak baik katanya menafsirkan. Berontak sama Mas Edis, nggak boleh seperti itu. Katanya tidak baik menafsirkan, baik. Nggak maksudnya jangan cepat menyimpulkan, itu tidak baik itu. Oke, coba. Dan kami turunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran. Untuk apa? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Ya segala sesuatu lah. Segala sesuatu. Oke, saya nggak tanya bagaimana cara bikin bakso ya. Saya nggak tanya itu. Saya tanya, siapa nabi yang dibunuh tadi? Nabi yang dibunuh. Nih, katanya kan dijelaskan nih segala sesuatu. Siapa nabi yang dibunuh? Mas Edisnya siapa gimana? Apa perlu saya kasih bahasa Inggris? Waduh, berat. Berat. Mas Edis yang berat. Kok saya pula tadi yang berat? Anda bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Ternyata Anda bohong. Iya benar, menjelaskan segala sesuatu. Tapi makna membunuh itu adalah merangi. Bukan membunuh, memerangi, mengerti? Tapi di sini membunuh. Nah, kalau di situ dibilang membunuh, udah tentu dijelasi itu nabinya. Ternyata harus bohong. Bohong tidak dijelasin. Sudah saya katakan saudara-saudara, ketika seorang muslim menjelaskan Qur'annya, dia harus berdusta bahkan kepada dirinya dia sendiri. Ini mau saya tanya sama Mas Edis. Mas Edis, di situ dijelasin nggak nabi siapa yang dibunuh? Justru karena nggak ada, berarti bohong menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya jelasin sama Mas Edis menyimpulkan, Mas Edis itu tidak tahu makna membunuh itu
Mas Edis tekan langsung membunuh, tapi memerangi maknanya. Kalau di situ membunuh udah tentu nabinya, contoh Nabi Isa, Nabi Haidir, atau Nabi Muhammad SAW, udah jelas itu tertulis. Mengerti? Menurut Anda Muhammad itu dibunuh nggak? Tidak sama sekali. Terus dia meninggalnya karena apa? Sakit. Sakitnya karena apa? Kalau orang dibunuh Mas Edis, langsung dibunuh, langsung modar. Paham? Jadi kalau Itu kalau kena dibunuh itu penyakit. langsung meninggal seketika. Langsung meninggal di tempat, langsung bacok, begitu. langsung mati. Oh begitu. Kalau Mas 3 hari Edis kemudian, benar. kalau sebentar. Shh, shh. Wah. Misalnya ada orang, ya kan, taruhlah memukul kepala Anda, ya toh. Terus Anda tidak mati seketika, matinya taruhlah sebulan kemudian karena di rumah sakit koma. Itu pembunuhan nggak namanya? Itu namanya pembunuhan juga, tapi tidak langsung modar. Iya, namanya Langsung juga dibunuh ya. sakit jatuhnya itu sakit ke depannya. Kalau langsung meninggal itu langsung dibunuh terus baru pembunuhan. Berarti kalau meninggalnya 1 bulan lagi berarti itu tidak dibunuh? Ya itu sakit. Tidak. Berarti penyebab kematiannya bukan karena dipukul. Mas Edis tuh harus mengerti bahasa. Sebentar, gini, sedikit. Misalnya, kepala Anda dipukul orang. Gara-gara dipukul itu ada pendarahan di kepala. Terus Anda masuk rumah sakit. Sebulan Anda di rumah sakit, baru meninggal. Berarti penyebab kematian Anda itu dibunuh atau karena sakit? Sakit. Bukan dibunuh. Bukan. Kalau dibunuh langsung. Bukan. Ini misalnya itu kan. Makanya berarti orang itu sebentar. Berarti orang yang memukul kepala Anda itu tidak boleh dituntut karena dia telah melakukan penganiayaan dan meninggalkan sampai nyawa menghilangkannya. Gak bisa Pak, kan dia di rumah sakit meninggalnya gitu ya kan? Betul. Makanya saya bilang teman-teman, ketika Anda ajak orang Islam berbicara, ngobrol, disitulah dia akan menghambur-hamburkan kebodohannya itu, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Al-Quran itu firman Allah itu benar. Itu benar banget. Tidak ada yang salah dalam kata-kata firman Allah pencipta langit dan bumi ini. Tidak ada salah di situ. Kalau di situ ada memang membunuh Nabi, tentu sudah dijelaskan nama Nabi itu jelas ada di situ. Saya naikkan 1 orang Muslim ya. Saya naikkan 1 orang Muslim. Jadi teman-teman orang Muslim ini kan sudah saya bilang harus bohong dia. Kemana Anda pergi? Oh dia lari saudara-saudara. Aduh, melarikan diri. Oke, kita kasih naik ada sebentar. 0. Iya, saudara 0. Muslim Bang 0. Waduh, mana ini suaranya? 0, apakah Anda Muslim? Bentar loh, nggak ada suaranya ini. Ada Bang, suara Anda ada. Kita dengar suara Anda. Coba tuh nyalakan kamera dulu. Sudah saya kirimkan itu permintaan. Untuk menyalakan kamera. Halo? 0? Bentar dong. Oke, kita tendang ya. Kalau sudah seperti ini kita tendang saja langsung. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Susan Ardian. Oke, kita kasih naik. Ardian Syah. Ardian Sastro. Selamat malam Bang Ardian.
Malam-malam, Bang. Iya. Silakan nyalakan kamera, Bang. Ani, Bang. Halo. Silakan, Bang, nyalakan kamera. Sudah saya kirim itu permintaan untuk menyalakan kamera. Bentar, Bang. Itu kameranya itu cuman di layar Anda, Bang. Tinggal klik gitu. Sudah nyala kamera. Iya, Man. Ini nampaknya rombongan orang-orang gaptek. Oke. Ya, Bang Ardian. Anda Ya. Muslim? Iya. Muslim. Apakah Anda sedang mabuk minuman keras? Kadang. Kadang lagi mabuk minuman keras. Bang Ardian, saya ini ngundang Islam yang masih memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Ya. Sementara Anda tidak punya pengetahuan sama sekali tentang agama Islam. Bagaimana saya mau ngobrol dengan Anda? Punya, dikit-dikit punya kok. Dari mana Anda punya pengetahuan tentang agama Islam? Dari kamu. Oh, dari saya. Teman-teman Muslim, nanti jangan inbox saya lagi ya. Kamu kok beraninya sama orang Islam awam? Kan sudah saya bilang, yang naik ke sini yang ustadz-ustadz. Tapi yang kayak begini, yang Muslim yang naik. Kalian sudah lihat kan? Sudah. Gimana kita mau lanjutkan? Dia saja ngomong saja, mukanya saja udah begini. Udah. Udah. Halo, sudah? Belum. Mau nunjukin mukanya saja sudah malu, saudara-saudara. Oke, baiklah. Saya undang dulu Muslim yang masih agak warasan ya. Karena Anda saya lihat agak sedikit tidak waras, jadi saya taruh di bawah. Sama dong berarti. Oke ya? Sama. Saya taruh dulu di bawah, soalnya kelihatannya nggak waras. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sabar ya. Kita kasih naik, ada sabar. Susan, coba Susan. Aduh. Susahnya teman-teman ya, namanya goyang terus ini teman-teman. Saya mau pencet turun lagi, kadang naik. Oke, kita naik Muhammad Ari. Oke, Muhammad Ari. Sabar ya. Oh, ini naik. Pak Dar. Ya. Oh, Pak Dar. Oh ya. Saya pencet Muhammad Ari, naiknya Pak Dar. Karena goyang terus dia teman-teman. Selamat Dari malam kolom Bang Edis. kolom antrian tuh namanya goyang terus begitu. Karena terlalu banyaknya orang mengajukan permintaan naik. Iya, Pak Dar bakso Pak Muslim, Bang. Ya, Muslim KTP. Muslim KTP. Nggak apa-apa, Bang. Justru kalau Anda masih Muslim KTP, pasti Anda masih menjadi orang yang ya bisa mengasihi sesama, bisa bertoleransi satu sama lain. Nanti kalau Anda Bisa jadi Islam melihat yang kebenaran, Bang. gimana? Bisa melihat kebenaran. Iya, kalau Anda jadi Islam KTP. Tapi kalau Anda menjalankan agama Islam, Ya, gitulah. Bang, bener nggak Bang? Jadi orang Islam itu jangan jadi orang Islam yang menjalankan agama Islam. Jadi saja orang Islam yang KTP aja, betul nggak? Wah, nggak tahu tuh Bang, berat itu. Waduh. Tapi, Karena begini, tapi yang pernah mendengar seseorang pernah berkata begini.
Kalau jadi orang Islam yang biasa-biasa aja, jangan fanatik. Nanti kalau fanatik Iya, bisa betul. bahaya. Betul bang. Betul, betul teman-teman kan? Fanatik itu orang yang terjerat pada kebodohan bang, terbatas. Jadi semakin orang ingin menjalankan agama Islam, semakin fanatik, makin dia bodoh. Ya iyalah kan dibatasi, terlalu terbatas. Kan ilmu itu tidak terbatas bang. Tapi gini bang, kalau semakin fanatik orang Kristen, semakin dia menjadi orang yang baik, semakin dia mengasihi sesama manusia. Tapi kalau orang Islam semakin jadi fanatik kok semakin bahaya, itu gimana? Ya nggak tahu tuh bang. Ya sepengetahuan saya kalau orang yang fanatik itu adalah dia selalu dibatasi pengetahuannya. Ilmu pengetahuannya selalu dibatasi. Oke. Ya, jadi apa yang mau Anda sampaikan nih bang? Ya saya ini aja Pak. Apa? Saya salut sama Bang Edis, emang saya banyak pengetahuan dari Bang Edis di situ. Padahal Jadi, Anda Muslim saya ya? telah melihat kebenaran. Mantap ya. Padahal Karena Anda yang Muslim. Muslim KTP. Muslim KTP. Ini ya teman-teman ya, kalian sudah menjadi saksi bahwa seorang Muslim pun itu dia kalau mau jujur, kalau dia mau berpikir secara akal sehat, itu akan mendukung channel ini, setuju? 7. Iya. Tapi gini bang, karena banyak Muslim yang merasa bahwa nanti ini dikira kita settingan, saya konfirmasi dulu. Biar kita naikkan ini Muslim yang yang apa namanya, yang lain gitu. Ya Hanafi, silakan nyalakan kamera Hanafi. Hanafi, selalu saya buktikan dalilnya, ayatnya seperti itu, sehingga memang orang tidak berani membantah, atau ketika saya tunjukkan dalilnya mereka akan gimana ya, ya kecilek sendiri begitu. Kecilek sendiri. Coba nih kita kasih naik nih Abdullah Mahfud. Ya, Abdullah Mahfud Muslim ya bang ya? Ya, Ya, gimana bang? Ada juga di pihak yang sama ini dengan Pak Dar, bakso Pak Bagong. ya, ya sesama Muslim harus saling mendukung. Mendukung channel Edis TV, betul? Iya betul. Mantap, sudah. Jadi teman-teman ya, dari pihak Muslim itu banyak yang menjadi salah satu atau bagian daripada supporter atau pendukung Edis TV, seperti itu ya. Mantap. Saudara, sungguh malam negeri yang dihuni oleh kaum berilmu yang kehilangan nurani. Di antara banyak wajah yang mengaku umat Allah, tersembunyi luka dalam yang terus menganga, bukan karena mereka kurang belajar, tetapi karena belajar dengan hati yang beku. Di depan mata, terlihat orang-orang yang menghabiskan hari-harinya dengan membaca Al-Quran, mempelajari ayat-ayatnya dengan tekun. Mulut mereka fasih melafalkan firman Tuhan, namun tangan mereka keras, mata mereka liar, dan hati mereka tertutup rapat bagi cinta kasih. Mereka berdalih membela agama, namun lupa bahwa Tuhan tak membutuhkan pembelaan manusia. Mereka mengaku mencintai kebenaran, namun menjadi tiran atas sesamanya. Setiap ayat yang mereka pahami, dijadikan batu untuk melempar, bukan air untuk menyiram. Mereka menjadikan agama sebagai palu, bukan pelita. Betapa menyedihkan, ketika ilmu dijadikan bahan bakar bagi kebencian. Ketika mereka yang paling fasih berbicara tentang surga, adalah yang paling cepat mengancamkan neraka pada orang lain. Di tengah mereka, terlihat ketaatan yang keliru arah, seolah semakin dalam memahami agama, semakin jauh dari kemanusiaan. Sungguh mengherankan. Di sisi lain, terdapat manusia-manusia yang disebut Muslim KTP, label yang diberikan dengan sinis, seakan mereka tak layak dihormati karena tak mengenakan jubah, tak hafal surah, tak aktif di majelis.
Namun justru dari tangan mereka muncul kepedulian. Dari mata mereka terpancar empati. Mereka tidak banyak bicara tentang Tuhan, tapi tindakan mereka mencerminkan kasih-Nya. Mereka memberi makan tanpa menanyakan agama. Mereka menolong tanpa menyelidiki keyakinan. Mereka tak mengerti dalil fikih, tapi tahu bahwa tetangganya yang lapar harus diberi makan. Mereka tak membedah tafsir, tapi tahu bahwa sesama manusia harus dihormati. Mereka bukan ulama, bukan hafiz, bukan ustaz, tapi mereka manusia. Betapa kontras, yang satu mempelajari kitab suci untuk menghakimi, yang lain menjalani hidup dengan hati yang suci. Apakah ini bukan tragedi, bahwa mereka yang memiliki ilmu agama justru menjadi sumber ketakutan, sementara yang dianggap jauh dari agama justru membawa kedamaian? Apakah tidak aneh jika seseorang yang mengkaji Al-Quran setiap hari, bisa berubah menjadi ekstremis, radikal, bahkan pembunuh? Bagaimana bisa firman Tuhan yang seharusnya menghidupkan, justru menjadi alasan untuk mematikan? Tuhan menurunkan wahyu bukan untuk menciptakan monster berjubah agama, tapi untuk menumbuhkan jiwa yang penuh kasih. Namun ketika nafsu dibalut dengan bahasa religius, maka topeng pun dipasang, seolah sujud di hadapan Tuhan, padahal sedang menyembah ego sendiri. Di tangan ekstremis, agama menjadi proyek politik. Doa menjadi senjata, dakwah menjadi teror, masjid bukan lagi rumah damai, tapi markas propaganda. Ilmu agama yang seharusnya melembutkan hati, malah dijadikan alasan untuk membenci semua yang berbeda. Dan yang paling menyakitkan, kebencian ini tidak hanya ditujukan kepada pemeluk agama lain, tapi bahkan kepada sesama muslim yang tidak sepemahaman. Satu aliran melawan aliran lain, satu mazhab membidahkan yang lain. Bahkan satu keluarga bisa retak karena tafsir yang berbeda. Agama yang seharusnya mempersatukan malah dipakai sebagai pembatas. Ilmu yang seharusnya merendahkan hati, malah menumbuhkan kesombongan rohani. Yang merasa paling paham agama, justru paling jauh dari rasa malu kepada Tuhan. Sementara itu, yang hanya Islam karena garis keturunan, tidak banyak bicara, tidak merasa paling suci, tidak merasa paling benar, justru menjalani hidup dengan damai. Mereka tahu agama bukan untuk dijadikan alat keangkuhan, tapi kompas untuk menjaga hati. Mereka mungkin tak pernah menulis status dakwah di media sosial, tapi mereka tidak mencaci. Mereka tidak ikut kajian setiap malam, tapi mereka tidak menyakiti. Mereka tidak sibuk menyebar video ceramah, tapi mereka menahan diri untuk tidak menghakimi. Mereka tahu bahwa Tuhan lebih peduli pada perbuatan daripada penampilan. Inilah ironi terbesar, bahwa yang berteriak paling kencang soal Tuhan, seringkali yang paling tidak mencerminkannya. Sementara yang tidak pernah mengaku suci, justru lebih mendekati kesucian. Dan kepada yang merasa paling benar, paling tahu isi Al-Quran, paling paham jalan surga, ingatlah, semakin seseorang mengaku kenal Tuhan, semakin seharusnya ia mencintai sesama manusia. Jika pemahaman agama tidak membuat seseorang lebih penyayang, lebih sabar, lebih rendah hati, maka ada yang salah dengan caranya memahami. Tuhan tidak melihat panjangnya jenggot atau lebarnya gamis. Tuhan melihat apakah hati manusia terbuka untuk kasih dan kebaikan. Ilmu agama tanpa kasih adalah bencana. Seperti api dalam ruang tertutup, tidak memberi terang, hanya membakar. Seperti pedang tanpa sarung, melukai semua yang disentuh. Jika ilmu agama membuat seseorang menjadi penakut, pemarah, pembenci, maka itu bukan cahaya Tuhan yang sedang bekerja, itu adalah ego yang sedang menyamar. Biarlah ini menjadi cermin yang jujur, bahwa tidak semua yang dekat dengan kitab suci itu dekat dengan Tuhan. Dan tidak semua yang jauh dari ritual itu jauh dari nilai ilahi. Dalam dunia yang penuh konflik, yang dibutuhkan bukan lebih banyak hafalan, tapi lebih banyak kasih. Bukan lebih banyak orasi, tapi lebih banyak empati. Bukan lebih banyak label, tapi lebih banyak cinta tanpa syarat. Ketika manusia berhenti mengukur kesalehan dengan pakaian dan ucapan, dan mulai menilai dengan hati dan perbuatan, di sanalah Tuhan akan kembali hadir di tengah umatnya. Semoga kritik ini membuka mata kita semua. Salam murid Kristus.